Farid baru podcast, here we go. Oke teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan apoteker cantik Kuburaya, apoteker Deprama Sutikti. Benar ya Mbak ya? Iya betul. Iya Mbak Depra. Jadi Mbak Depra ini adalah salah satu apoteker yang ada dan berkecimpung di daerah Kuburaya, benar Mbak ya? Kuburaya. Mbak, sebelumnya saya ingin tahu Mbak, kan mungkin banyak orang di luar sana yang masih bingung sebenarnya apoteker itu apa sih Mbak? Apa bedanya apoteker dengan perawat dan lain-lain gitu Mbak? Kalau ditanya bedanya apa, tentu bedanya banyak banget ya. Tapi yang pasti apoteker itu adalah suatu profesi tenaga kesehatan. Dia itu berhubungan dengan obat. Mulai dari pengujian obat, pembuat obat, pengendali mutu obat, bagaimana untuk distribusi obat. Oh, dari pembuatan juga, Mbak? Iya, dari pembuatan. Jadi semua stepnya itu tetap ada apotekernya. Tetap ada apoteker. Dari yang merancang, penguji, kemudian membuat, mendistribusikan, mengawas, mengendalikan mutunya. Kemudian yang terakhir itu untuk ke pasiennya. Oh, sampai situ. Iya, kalau saya bagiannya di bagian ujung. Di bagian ujung sampai ke pasien. Yang ke pasiennya. Jadi bagaimana obat itu digunakan, edukasi ke pasien, informasi tentang obat. Nah, itu saya di situnya, di ujungnya itu. Jadi dari kuliahnya juga kita sudah dibagi dengan dua minat. Ke jurusan gitu, Mbak? Iya, jurusannya ada yang bagian industri, itu tadi yang membuat dari yang menciptakan. Industri yang di lab mungkin gitu? Iya, yang di labnya, dari yang ngebuatnya. Nah, kalau kita yang ke klinisnya, kita langsung berhubungan ke usernya, ke pasiennya gitu. Berarti ada dua tadi Mbak, ada yang di industrinya yang ngebuat dan lain-lain gitu ya. Berarti itu juga termasuk misalkan kayak virus-virus kemarin, flu babi, SARS dan lain-lain. Kalau ada yang menciptakan itu juga termasuk ada apoteker di lab itu Mbak ya? Iya, ada apotekernya. Jadi dia gitu. Termasuk mengujinya, terus kemudian menciptakan itu tadi. Oh gitu. Tapi selama ini nih Mbak, yang kita tahu kan obat-obat yang mungkin ada di apoteker gitu, yang di apotek gitu ya, itu kan kebanyakan yang udah kayak berbentuk tablet, kapsul dan lain-lain. Kalau misalkan kayak obat-obat yang herbal itu termasuk ada nggak? Termasuk. Nah, kalau herbal itu beda lagi gapnya ya. Kalau yang obat biasa itu kan ada yang kimia, ada yang herbal. Nanti herbal terbagi lagi tuh. Ada herbal terstandar, ataukah jamu, atau seperti apa. Kalau jamu itu masih industrinya industri rumah tangga, tapi tetap ada apotekernya. Oh gitu. Kalau yang sudah bagus itu masuk ke herbal terstandar. Nanti naik lagi ke fitofarmaka gitu. Jadi panjang ceritanya. Jadi di setiap step itu ada apotekernya gitu. Ini kalau dilanjutkan bahasa-bahasa itunya saya jadi blank sedikit. Jadi kayak kuliah kita malah ya. Ini Mbak ini udah berapa lama emang berkecimpung di dunia apoteker Mbak? Saya lulusan tahun 2012. 2012 sampai 2013 masih muda sekali gitu. Dong Mbak nih ya? Mainlah udah 10 udah 10 tahun berarti saya udah harus ganti izin 2 kali berarti. Oh gitu. Udah harus ganti izin. Udah 2 periode. Di tahun 2023 itu habis izin saya. Habis izin. Perpanjang lagi. Jadi tiap 5 tahun kita harus perpanjangan izin. Sama kayak SIM ya. Oh berarti kalau nggak perpanjangan itu berarti mati, nggak bisa kerja. Oh gitu. Jadi ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Iya. Kalau nggak perpanjangan, kalaupun mau perpanjangan itu harus kerja. Harus punya praktek paling nggak dia. Harus gitu, berpraktek. Mbak. Prakteknya di mana gitu. Gitu. Jadi ternyata banyak juga. Ini baru saya nanya tentang apotekernya atau itu ya. Baru keluarnya doang, baru kulitnya. Itu Mbak juga termasuk ini yang mungkin saya pingin nanya nih sama Mbak nih. Jadi kalau orang umum, saya nggak tahu ya apakah Mbak tuh dulu dari SMA udah tahu yang namanya apoteker. Kalau kita kan mungkin, kalau saya pribadi baru tahu nih tadi nih, ada yang di industri, ada yang buat obat juga, ada yang langsung ke konsumen seperti itu gitu kan. Nah Mbak nih awal mulanya kok gimana minat jadi apoteker? Gak ada awal mula, gak ada minat ya sebenarnya kalau ditanya seperti itu. Jadi sebenarnya saya itu dari awalnya ikut tes kedokteran. Saya dari jalur Pemda. Nah, saya itu nggak lulusnya itu kan pertamanya tesnya dari sekian banyak orang ke 10 orang. Terus dicutkan lagi dari 10 ke 3. Nah, dari 10 ke 3-nya itu saya nggak lulus. Dan saya masih ingat banget waktu itu. Saya pulang dari Untan itu habis tes itu. Nangis. Terus Sunawa. Sepanjang perjalanan saya sama kawan saya 2 orang. Aduh, kita nggak lulus tes ya. Tapi untungnya itu farmasi baru buka. Jadi kita bisa langsung masuk ke farmasi. Sebenarnya nggak tahu pada saat itu
gitu farmasi itu apa gitu Nggak tuh ngerti nggak sama tahu tuh. sekali. Jadi hanya mengikutin arus saja sebenarnya. Itu farmasi baru buka waktu itu. Baru buka, jadi kita angkatan pertama Angkatan kali. pertama. Oh, di Pontianak, di Universitas Tanjung Tanjung Pura. Pura. Oh, gitu. Jadi Mbak awalnya tuh sebenarnya daftarnya kedokteran. Daftarnya kedokteran, jadi kita kiriman dari Pemda Sanggau Dari Sanggau. untuk ikut tes kedokteran. Cuman Nggak kecelakaan. lulus, nggak lulus, di ujungnya tidak lulus, ya sudah gitu. Baru masuk ke farmasi tadi. Karena langsung diterima gitu tanpa tes, jadi ya udah tinggal masuk aja Oh, gitu. karena angkatan pertama mungkin itu tadi. Karena angkatan pertama. Tapi pun tadi kalau misalkan tes mungkin Mbak tetap lolos kan, dari banyak tadi 10 Mbak masuk kan tadi ya. Nggak tahu juga, tapi kelihatannya dari saya di dalam situ ya 60 orang itu seperberapanya itu hampir separuhnya kayaknya memang yang nggak lulus dari kedokteran tadi itu gitu. Oh, masuk ke farmasi Jadi semua. pada masuk ke farmasi gitu. Oh gitu. Jadi ketemu di tes, kok nongol di farmasi lagi, Nongol di berarti nggak farmasi. lolos kedokteran gitu ya Mbak. Oh gitu. Iya. Berarti Mbak kuliahnya di Untan tuh berapa lama Mbak? Kuliah di Untan 4 tahun. Oh, Itu berarti hanya untuk mahasiswa pintar. S1-nya Oh, aja. S1-nya. Habis itu Mbak lanjut lagi. Lanjut lagi itu di profesi apotekernya di Universitas Islam Indonesia Oh, Yogyakarta. kalau yang apoteker S1 dengan profesi. S1 belum, S1 bukan apoteker. Oh, S1 apa? S1 masih farmasi, sarjana farmasi. Oh gitu. Kalau yang udah apoteker itu yang udah ngambil profesi. Profesi, kalau dulu kan titelnya itu Deprama Sutikti S-Farm APT. Karena APT-nya terakhir kan ngambilnya kan. Nah, kalau sekarang ada pembaruan jadi apotekernya di depan. Apoteker Deprama Deprama Sutikti. Sutikti, Oh gitu. Berarti kalau ngambil profesi baru dia apoteker. Baru jadi Kalau apoteker. belum sarjana farmasi. Sarjana farmasi. Oh gitu. Itu yang membedakan dua tuh Mbak ya. Iya. Kalau sarjana farmasi berarti statusnya masih TTK, tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian itu gimana Mbak maksudnya Mbak? Beda di statusnya aja sih kalau kerja dia tuh. Jadi nggak bisa megang apotik gitu aja sih. Kurang lebihnya kalau di apotiknya. Kalau di industri berarti juga nggak bisa jadi kepala apoteker, nggak bisa jadi kepala bagian apa gitu, bagian produksi mungkin. Oh iya. Apoteker penanggung jawabnya. Berarti gitu. Mbak ini udah punya apotek. Kalau sekarang iya, Alhamdulillah sudah punya. Nah berarti itulah Mbak ya, kegagalan itu sukses yang tertunda kayak gini mungkin ya. Iya. Jadi memang udah jalan ceritanya larinya ke buka apotek. Sebenarnya panjang ceritanya. Jadi akhirnya jadinya buka apotek itu jadinya panjang. Dari mulai bekerja dulu di apotek orang. Oh kerja dulu di apotek orang. Kemudian tetap cari pengalaman, Iya, pengalaman kan. dulu ya, Kemudian ngajar dulu di D3 Farmasi Yarsi. pernah Dosen? juga. Ya, So pernah. sempat dosen Mbak. Tapi harusnya kan harus S2 kan, Iya, harus ngambil S2 untuk jadi dosen yang betulan itu. Nah, itu karena S2-nya nggak bisa menyanggupin, jadi akhirnya ya stagnan, bingung mau ngapain kan, ditawarin buka apotek. Ya udahlah buka Udah, apotek buka. aja lah. Gitu. Sekarang apoteknya ada di mana ya Mbak? Apoteknya alhamdulillah ada di Kampung Arang. Kampung Arang. Apotek Arli Medika. Iya, Arli Medika. Kemudian ada lagi di PIL Apotek Gria Sehat. Nah, Di ini Desa Parit Baru ini. Desa Parit Oh, Baru. di Gria Sehat belakang ini dong Mbak, dekat banget ya Dekat dengan banget. kantor desa. Pokoknya udah sejalan dengan inilah di PIL. Oh, dengan udah deket banget di situ ya Mbak. Oh, berarti sekarang udah ada juga beberapa teman-teman dari sarjana farmasi yang kerja bareng Mbak ya Mbak ya. Yes. Oh iya, alhamdulillah. Berarti udah Kita ngikat apoteker muda Oh, yang gitu. ya apoteker muda yang masih punya gaung yang lebih gede gitu. Jadi supaya kita juga lebih bersemangat Tapi lagi. iya sih, saya ngelihat kemarin kayak di beberapa yang dipromosikan sama Apotek Arli Medika ya, terutama yang di Kampung Arang tuh memang kebanyakan apotekernya apoteker muda-muda. Dan kalau ke sana itu ya buat teman-teman semuanya ya, kalau misalkan lagi nggak enak badan, lagi pusing sakit dan lain-lain, belum sempat ke dokter, mungkin bisa nih datang ke yang di sini Gria Sehat namanya Mbak ya, yang di Desa Parit Baru, yang di Kampung Arang itu namanya Arli Medika. Jadi kalau datang teman-teman itu nggak langsung ujuk-ujuk dikasih obat, kalian bakal ditanya dulu bagaimana ini itu dan lain-lain Mbak ya. Karena kan dalam pemberian obat juga ada asal-asalan kan Mbak ya? Ya, jadi kita ada namanya swamedikasi apoteker. Jadi saya selalu mengajarkan ke apoteker-apoteker baru yang binaan saya, maksudnya yang bekerja di tempat saya itu untuk melakukan swamedikasi. Swamedikasi. Jadi untuk Apa pengobatan sendiri gitu kan. Oh, swameditasi pengobatan sendiri. Oh iya. Jadi kalau penyakitnya masih yang dasar-dasar kayak batuk, pilek, demam, itu kan apotek itu sebagai lini pertama. Jadi kita harus bisa menswamedikasi pasien, memberikan edukasi and counseling informasi kepada pasien Gitu. Termasuk
nentukan dosisnya juga iya. Termasuk tentukan dosisnya, berapa kali sehari pakai obatnya gitu, dan obat pun banyak juga, enggak semuanya ditelan ya Mbak. Apa semuanya namanya? Ada oles, ada obat luar, ada obat dalam gitu ya. Banyak banget bentuk sediaannya ya itu ya kalau itu. Jadi kita pun dari ini pemerintah Dinkes Kuburaya itu ada kegiatan namanya Gema Cermat, gerakan AOC, Agent Apoteker gitu. Nah itu saya waktu itu pernah ikut juga tuh pelatihannya yang AOC itu, Agent Apoteker itu. Nah itu kita diterbitkan di masing-masing daerah, itu fungsinya ya itu tadi lah, untuk mengedukasi pasien supaya dia penggunaan obatnya benar sesuai dengan prosedurnya, seperti itu. Seperti itu. Itu dari kerjasama dengan pemerintah, Mbak. Apa sih namanya gerakannya, Mbak? Gerakan Gema Cermat. Gema Cermat. Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Oh, cerdas menggunakan obat. Jadi enggak asal-asalan. Jadi termasuk agent of change-nya, AOC-nya. AOC. Nama dalam penggunaan obat. Ini kita sekarang udah 2000 masuk 2023. Sekarang udah agak sepi sih pembahasannya. Tapi kemarin Mbak, waktu rame-ramenya tentang COVID, itu Mbak sibuk nggak Mbak? Sibuk pengadaan obat juga iya, sibuk konseling tentang vitamin juga iya. Gitu. Iya banyak banget lah yang dilakukan ya. Dari masyarakat konseling untuk penggunaan masker juga termasuk sama. Kayak gitu. Gitu. Kalau dari apotek nih Mbak selama jadi apoteker ada pengalaman yang paling lucu atau yang paling buruk atau yang paling menyenangkan lah dari kenapa sih aku nih sekarang udah jadi apoteker nih, udah katanya tadi nggak ada niat apa tapi udah kecelakaan terjun di sini. Nah terus pingin kayaknya udah jadi apoteker nih kayaknya nyaman nih, terus kayaknya bahagia dan bisa manfaat buat orang. Pingin ngajak mungkin adik-adik yang lagi nonton podcast ini gitu untuk bisa ngikutin jejak Mbak tuh. Kira-kira Mbak dari apoteker tuh susah senang itu apa Mbak? Susahnya apa ya? Susahnya belajarnya. Iya pasti kalau itu belajarnya iya. Tapi yang pasti kalau ketemu pasien itu kan wataknya beda-beda ya. Kadang udah diterangkan ini, terutama inilah ya. Kalau pas kita ngelayanin pasien itu kan kadang kita nggak selamanya pakai baju jas ya. Iya. Kadang ada pasien yang nggak tahu itu apoteker itu apa atau kita itu siapa gitu. Iya. Ya wajar lah ya nggak pakai baju jas gitu kan. Udah diterangin gini-gini, memangnya kamu tuh siapa? Ngeyel. Gitu. Ngeyel gitu. Aduh gimana kayak gini nih ya. Nah jadi pengalaman saya kalau sama teman-teman yang masih baru-baru itu, kalau pas dinas pakailah baju jas. Jadi orang nggak nanya emangnya kamu itu siapa gitu. Bener. Tapi ada juga ini sedihnya juga, kita kayaknya agak kurang terkenal gitu jadinya. Saya padahal udah pakai baju jas, ini ada tulisannya apoteker, itu saya masih dipanggil dok gitu. Gitu. Padahal dok itu cita-cita yang tidak tercapai tadi kan. Nah udah kerja pakai baju jas apoteker masih dipanggil dok gitu. Padahal kita tuh nerangin obat gitu. Kok malah dipanggil dok gitu. Iya, karena orang taunya kalau pakai jas lab putih identiknya dokter, apalagi ngomongin obat kan gitu Mbak ya. Ngomong-ngomong soal dokter gitu Mbak. Di apoteknya Mbak baik yang di Gria Sehat ataupun di Arim Medika itu sudah ada praktek atau belum Mbak? Sejauh ini sih belum ada kita ya. Kita belum ada kerjasama dengan dokter. Tapi kita hanya mengandalkan itu tadilah, kita benar-benar dikuatkan di bagian swamedikasinya. Jadi benar-benar apotek kita itu menonjolkan apotekernya itu. Sebenarnya apoteker itu apa sih gitu. Kamu ngapain aja di situ gitu. Fungsi kamu itu apa di masyarakat gitu. Jadi kita pengen menonjolkannya itu gitu. Itu ya Mbak ya. Jadi intinya juga membantu masyarakat untuk pengobatan dengan dirinya sendiri dan juga jika misalkan penyakit tidak terlalu parah kan tidak perlu ongkos yang mahal untuk penyembuhan gitu ya Mbak. Mengurangin kos juga ya. Mengurangin kos ya Mbak ya. Betul itu mengurangin kos. Itu buku apa ya Mbak? Inilah salah satu termasuk ini ya pekerjaan kita. Jadi kita tidak hanya mengejar semata-mata omset semata. Iya. Jadi kita mengikuti gerakan yang tadi Gema Cermat. Gema Cermat. Sebenarnya di Gema Cermat ada lagunya tuh. Oh gitu. Ada lagunya. boleh ya sekali ya lagunya ya. Ini namanya Ibu Jari. Apa kata Ibu Jari? Saya minum obat sesuai indikasi. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Saya minum obat sesuai petunjuk. Ini namanya jari tengah.
Apa kata jari tengah, saya minum obat, jangan sampai salah. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis, saya minum obat sesuai dosis. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking, saya minum obat, waspada efek samping. Nah, Waduh. suaranya cempreng nggak apa-apa ya. Jadi itu Jadi itu edukasinya pakai lagu ya Mbak ya, ya. jadi Lebih enak juga fungsinya sih. kita ke pasien itu tadi ada 5. Jadi kalau menerangkan obat itu 5 itu tadi yang 5 diterangkan ke tadi. pasien. Indikasi fungsinya untuk apa, kemudian petunjuk penggunaannya Petunjuknya. seperti apa. Makanya juga jangan salah. Iya, jangan Itu sampai salah. obatnya misalnya obatnya supo dimasukkannya lewat anus. Rupanya sama pasiennya diminum kan Iya, beda iya, kan. benar, Nah, Mbak. terus kemudian dosisnya seberapa, Iya. kemudian efek sampingnya apa. Iya. Jangan sampai pasien kita kasih obat batuk pilek, efek sampingnya tidur. Nah, padahal pasiennya harus bekerja. Nah, kalau dia tidur bagaimana? Iya, Tentu benar, kan benar, beda. benar. Nah, jadi kita juga punya buku panduan seperti ini. Ini buku panduannya, Ya. Mbak, ya? Jadi kalau pas Oh, menerangkan obat, misalnya ada yang pas bagian suppositoria, jadi kita terangkan. Tapi waktu menerangkan obat nggak mungkin sambil nyanyi kan Mbak ya? Itu nggak bisa nyanyi. Itu hanya untuk pada saat apa ya? Ya pokoknya Kegiatan pekerjaan kita, lah, kegiatan. iya. Pekerjaannya itulah tadi kurang lebihnya 5 itu tadi. Jadi di sini ada lengkap, ada obat tetes mata, semprot hidung, Oh ada yang inhaler. semprot hidung itu untuk? Semprot hidung itu untuk orang yang sinus biasanya. Oh yang kalau suka kayak pilek pagi-pagi gitu Iya, ya pilek Mbak? pagi-pagi Oh, gitu. Nah, kemudian ada juga untuk orang asma, sesak, inhaler, kemudian ada tetes mata, tetes telinga. Jadi tetes mata kan orang biasanya tetes aja langsung ke matanya kan. Padahal kan ada caranya, nggak langsung ke matanya gitu Oh, jadi kan. gimana, Mbak? Netesnya ke kelopak matanya, ke kelopak matanya sini, nggak ke matanya langsung, nggak ke bola matanya langsung. Oh ditarik berarti? Iya, berarti ditengadahkan ke atas terus ditarik ini, diteteskan di bagian kelopak mata. Saya paling nggak berani nih tetes mata tuh. Ya, Heeh. beda-beda jadinya. Iya. Ada suppositoria, kemudian ada cara penyimpanannya, nanti petunjuk penyimpanan obatnya kan beda-beda juga perlakuannya. Jadi itu Mbak ya. Ternyata luas sekali nih Mbak apoteker Mbak. Panjang ya jadinya ceritanya. Panjang. Nah, ini baru part 1. Ini mau 2, 3, 4 nih kalau mau bahas full gitu Mbak ya. Ya mungkin itu sih kayaknya udah banyak sekali informasi yang bisa kita dapat teman-teman tentang apoteker. Dan ini salah satu apoteker kita yang ada di Kuburaya yang juga aktif dalam kegiatan masyarakat, banyak juga kegiatan sosial di Apotek Arlim Medika juga banyak kegiatan Mbak ya. Kadang ada senam, ada konsultasi, kadang Iya, konsultasi sih tiap hari ya kalau konsultasi apa ya. yang Tergantung dengan kebutuhan pasiennya. oh gitu ya Mbak ya. Jadi Pengecekan juga ada di kita. Di yang di PIL juga sama ada pengecekan. di PIL juga sama. Tapi gini deh kan karet baru ini kan lagi ini ya lebih tren-trennya kayaknya ya. Jadi mungkin ada prokja, mungkin bisa dijadikan prokja baru gitu. Kalau di kita saya punya apoteker itu beliau pernah mengikutin apoteker pencerah Nusantara. Jadi beliau dikirimkan ke pelosok gitu. Terus beliau bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Puskesmas di pelosok itu dia mengumpulkan data. Jadi data lansia yang menggunakan obat siapa-siapa aja. Terus kemudian didatangin ke rumahnya, home care gitu. Home care kefarmasian. Jadi jadi dia sebagai pendamping minum obat. Iya, Nah, mungkin bisa nih di Parit Baru nih kepala desanya melakukan. Jadi kita kerjasama antara apotek, kemudian desa Parit Baru dan puskesmas. Jadi kita ngambil data dari puskesmasnya, rumah-rumah mana saja nih yang ada lansianya dan dia menggunakan obat secara rutin setiap hari gitu. Kan obat hipertensi, obat gula itu penggunaannya harus setiap hari itu. Kadang Harus ada rutin ya, Mbak, ya? harus rutin. Ada yang salah menggunakan juga ada yang tidak patuh terhadap obat karena tidak tahu juga ada gitu. Jadi ya kita konsepnya adalah lansia, bagaimana lansia itu tetap produktif hidupnya di masa tua. Iya. Jadi harus ada yang reminder juga tentang pakai obatnya gimana caranya dan juga dosis dan lain-lainnya juga lah Iya. berarti ya, Pak ya. Jadi kita home care gitu. Home care, Mungkin boleh. untuk proyek kedepannya ya. Boleh nanti didiskusikan sama teman-teman di Desa Parit Baru nih Mbak. Karena kan memang kita juga senang kalau misalkan dapat tawaran-tawaran seperti itu dan juga itu tujuannya buat kebaikan masyarakatnya juga kan Mbak kan. Terutama tentang kesehatan yang belakangan ini kita lagi heboh-hebohnya ya. Sekarang semoga semakin kedepannya semakin sehat lah dimanapun kita berada ya Mbak ya.
Oke gitu Mbak dan teman-teman, mungkin dari podcast kita pada sore hari ini bicara dengan Mbak Depra Masuktikti, seorang apoteker di daerah Kuburaya yang sudah banyak juga berkecimpung membantu masyarakat. Nah itu dia tadi beberapa hal yang bisa kita cermati, semoga ada yang bisa teman-teman ambil manfaatnya. Dan mungkin terakhir sebelum kita tutup Mbak, ada pesan apa buat masyarakat, apakah itu tentang penggunaan obat atau menjaga kesehatan atau dan lain-lain Mbak? Pesannya untuk masyarakat supaya bisa lebih bijak lagi menggunakan obat, dan kalau datang ke apotek itu ya kita discuss lah ya bagaimana obat, penggunaan obat itu segala macam. Terkadang ada pasien yang datang itu kata tetangganya obatnya A, diarahkan ke B, tapi dia lebih percaya dengan tetangganya gitu. Jadinya saya tuh sedih gitu loh sebagai apoteker. Ya mudah-mudahan kedepannya apoteker juga lebih terkenal ya, maksudnya lebih terkenal bahwa pekerjaannya ya memang seperti itu gitu. Jadi masyarakat juga mengenal, kalau mau nanya obat ya bertanyalah ke apoteker. Nyari apotekernya ya di apotek gitu tadi. Oke, luar biasa. Baik, itu dia teman-teman semuanya. Semoga podcast kita pada sore hari ini, di video kali ini bermanfaat. Dan kalau udah ke apotek dikasih obat atau dikasih saran obat sama apoteker, jangan ngeyel. Itu ya Mbak, intinya Mbak ya. Soalnya kalau ngeyel-ngeyel nanti malah salah obat, malah salah penanganan, malah salah ceritanya lagi nanti gitu ya Mbak ya. Dan kalau mau konseling bisa datang ke Apotek Arli Medika di Desa Kampung Arang, Desa Arang Limbung, atau di Apotek Gria Sehat, di PIL Parit Baru. Desa Parit Baru. Kalau di Apotek Arli Medika bersama saya, kalau di PIL yang di Gria Sehat itu juga kadang ada saya, kadang juga ada rekan saya apoteker Rosi di situ, dan apoteker Nia, dan mereka sudah saya bina untuk bisa sama untuk melakukan sesuai medikasi secara yang tepat kepada pasien. Oke, sip teman-teman semuanya, terima kasih banyak Mbak Depra Masuktikti udah mau datang ke Parit Baru Podcast. Dan buat teman-teman semua yang menyaksikan, tadi ada 2 rekomendasi apotek. Kalau mau tanya-tanya lagi lebih lanjut dengan Mbak Depranya, bisa langsung datang aja jabanin ke apoteknya ya. Oke, sekian podcast kita pada sore hari ini, di video kali ini. Thanks for watching and see you next video.